Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran dalam jaringan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum anak-anak kelas 5. Semoga kalian tetap semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Bapak juga dalam keadaan sehat-sehat ya. Mudah-mudahan corona cepat berlalu dan kita bisa bertemu lagi bertatap muka ya. Anak-anak silahkan buka buku paketnya atau PDF-nya. Kita mulai masuk ke pelajaran 7 mengenai mari mengenal Rasul-Rasul Allah ya. Setelah minggu kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-Maun ya. Nah, silakan kalian buka halaman 59. Mari kita mulai pembelajarannya hari ini. A. Apa makna Rasul Allah? Rasul artinya utusan. Nah, ingat-ingat ya, Rasul artinya utusan. Sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia ya. Jadi ketika ada soal Rasul artinya utusan dan Rasulullah artinya utusan Allah. Kemudian apa penjelasan dari Rasulullah itu apa? Yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Coba perhatikan Quran surat Al-An'am ayat 48 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundzirin. Artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Nah, ini artinya tugas Rasul itu adalah untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Ayat di atas menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul. Jawabannya adalah untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira maksudnya menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang menaati perintahnya, bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat. Jadi Allah itu menjanjikan kepada kita lewat Rasul bahwa bagi mereka yang diberikan kenikmatan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak, Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya akan mendapatkan balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Jadi Rasul itu memberitahukan kepada kita dari Allah bahwa jika kalian berbuat amal baik, maka kalian akan mendapatkan surga. Yang di dalam surga itu kalian minta apapun pasti akan kabulkan dan tempat terbaik. Kemudian ketika kalian ingkar, maka balasannya adalah neraka jahanam, yang mana neraka jahanam itu sangat buruk tempatnya ya. Neraka yang paling buruk, yang paling menyakitkan. Kemudian, Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima
wahyu sebagaimana manusia lainnya. Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu makan, minum, jalan-jalan, nikah, punya anak, merasa sakit, senang, susah, semakin tua, mati atau meninggal, dan sifat-sifat manusiawi lainnya. Jadi, Nabi dan Rasul itu seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu sebagaimana manusia. Jadi Rasul dan Nabi itu sama diberi tugas dan sifatnya juga sama kayak kita. Tidur, butuh makan, nikah, jalan-jalan, punya anak sakit, dan sampai sekarang sudah meninggal, dan itu pun akan kita rasakan suatu saat nanti. Jadi Rasul itu eh bukan seperti Superman ya, yang kalau ditembak tidak apa-apa. Nah, sama seperti kita, ya, sama. Kemudian yang B, tugas dan sifat Rasul-Rasul Allah. Para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat. Apa tugasnya? Yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat wajib bagi Rasul, artinya sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Jadi tugas utama dari Rasul Allah yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Jadi kita itu bahagia jangan hanya di dunia saja, tapi di akhirat pun kita harus punya bekal supaya bisa masuk surga ya. Kemudian pada halaman selanjutnya, ikutilah dialog Fatimah dan ayahnya berikut ini. Pada suatu waktu terjadi percakapan Fatimah dan ayahnya tentang sifat-sifat Rasul. Percakapan itu sebagai berikut. Apakah kamu tahu sifat-sifat Rasul itu, Fatimah? Tanya ayah Fatimah. Insya Allah tahu ayah, yaitu sifat sidik, amanah, tablik, fatonah. Jawab Fatimah. Coba kamu jelaskan sifat-sifat itu secara rinci, pinta ayahnya. Wah, belum bisa ya, jawab Fatimah. Nah, kalau begitu, tolong ambilkan buku kecil di atas meja belajar abangmu. Judulnya Sifat-sifat wajib bagi Rasul. Coba kamu buka halaman 8 sampai 10. Bacalah dengan baik. Nanti kamu jelaskan isinya. Kamu pasti bisa, kata ayahnya meyakinkan Fatimah. Beberapa jam kemudian, Fatimah menghampiri ayahnya yang masih duduk bersama ibunya di ruang makan dan berkata, "Ayah, aku sudah selesai membaca halaman 8 sampai 10. Bagus. Sekarang coba kamu jelaskan isi buku yang kamu baca tadi," pinta ayahnya. "Baiklah ayah," balas Fatimah dengan penuh semangat. Kemudian kata Fatimah, "Pertama, Rasul itu bersifat sidik." Sidik artinya jujur dan benar. Seorang rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil dia berdusta atau bohong ya. Jadi sifat pertama Rasul Allah itu adalah sifat sidik. Sidik artinya jujur dan benar. Dan mustahilnya Rasul itu dusta atau bohong. Jadi Rasul itu selalu berkata jujur dan tidak pernah berkata bohong. Ya. Kedua, Rasul itu harus amanah. Artinya dapat dipercaya. Rasul mustahil khianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Jadi sifat yang kedua adalah amanah.
Amanah artinya dapat dipercaya. Seorang rasul, jadi rasul itu tidak pernah berkhianat ya, tidak pernah mengkhianati temannya, umatnya, dan keluarganya. Karena rasul itu harus dapat dipercaya oleh orang lain ya, tidak boleh ingkar janji. Yang ketiga, Rasul bersifat tablig. Tablig artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat walaupun terasa sulit dan dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Jadi, yang ketiga sifat Rasul itu adalah tablig. Tablig artinya adalah menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah kepada umatnya walaupun umat tersebut itu enggak mau mendengarkan dan membahayakan, bahkan ada rasul yang mau dibunuh karena mau ceramah. Tapi rasul tidak boleh menyembunyikan perintah ilmu Allah tersebut. Rasul itu harus menyampaikan ilmu agama Islam kepada orang lain, dan rasul itu tidak boleh menyembunyikan karena sifat mustahilnya adalah sifat tidak boleh menyembunyikan. Yang keempat, Rasul itu bersifat fatonah, artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akhlaknya, memiliki kekuatan pikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Jadi, kalau menjadi Rasul pada saat itu harus pintar, harus cerdas, dan bijaksana supaya adil kepada umatnya nanti ya. Kalau tidak adil nanti bisa diprotes dan tidak dianggap rasul ya. Nah, perlu diketahui bahwa sifat para rasul yang diuraikan di atas tidak cukup kalau hanya diketahui saja, tetapi harus menjadi sifat dan perilaku kita sebagai manusia dan pengikut para rasul, kata Ayah Fatimah mengakhiri percakapan. Jadi, yang Bapak jelaskan tadi, sifat rasul itu ada 4 itu. Yang pertama, kalian harus dihafal, harus ingat bahwa sifat rasul itu punya 4. Dan punya 4 itu kita tidak boleh hanya tahu saja, tapi kita harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita tidak boleh bohong, tidak boleh berkhianat, ya. Kita tidak boleh pelit ilmu, pelit harta, itu tidak boleh, ya. Kemudian di bawahnya, mari kita membiasakan sikap seperti contoh berikut, ya. Pertama, berbuat yang benar artinya perbuatan yang sesuai dengan perintah agama. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar, perilaku harus baik dan santun. Hindari perbuatan buruk yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Kita sekolah disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengaji, pergi ke pengajian, membaca Al-Quran, mendapatkan ilmu agama itu sama dengan perbuatan baik yang Allah suka ya. Ucapan dan tutur kata pun kita harus baik, tidak boleh uang ain, tidak boleh gogok-gogok, tidak boleh monyet-monyet ke teman ya, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, kalau kita percaya atau ditepi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah selamanya orang tidak akan percaya. Jadi kita jangan berbuat kesalahan yang disengaja. Karena kalau kita berbuat kesalahan, nanti teman kita itu tidak akan percaya kepada kita ya karena pernah dibohongi ya. Kemudian pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, kemudian kepada orang lain. Contoh, kalian punya adik, mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Dedek gerak sholat, dedek gerak sholat. Ah teteh heula we, cenah ah heula we, cenah gitu katanya. Kamu dulu cepet. Nah, itu tidak boleh karena kita hanya menyuruh saja sedangkan kitanya tidak mau sholat duluan. Kita sebagai kakak atau kalian sebagai kakak harus mencontoh yang baik. Katanya nyuruh sholat, tapi kitanya telat sholatnya. Apalagi kalau yang parah kita disuruh sholat. Eh, adiknya disuruh sholat, tapi kitanya nggak sholat. Itu namanya munafik ya. Jadi kita tidak boleh seperti itu ya. Yang terakhir, hidup harus cerdas, cerdas akal dan cerdas nurani ya. Dia seperti gambar berikut. Kakak adik sedang belajar dengan tekun ya. Adik kakak kalau berantem boleh nggak Pak? Ya biasanya kalau adik kakak kadang-kadang ya suka berantem. Tapi nggak apa-apa. Yang penting berantemnya jangan cakar-cakaran. Jangan tonjok-tonjokan. Sampai nangis, sampai sakit. Nah itu nggak boleh. Tapi harus diiringi dengan kalau ada PRD. Ayo kita belajar bareng yuk sama kakak. Nah, itu baru betul ya. Kemudian pada halaman 62 ada Rasul Ulul Ajmi. Jadi yang di atas itu Rasul secara umum dan ini ada yang namanya Rasul Ulul Ajmi. Bapak, apa Rasul Ulul Ajmi itu? Jawabannya adalah Ulul Ajmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan ajmi. Ulul artinya mempunyai atau memiliki, dan ajmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Ulul ajmi artinya memiliki keteguhan atau tekad. Kalau disebut Rasul Ulul Ajmi, maka artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad ya. Jadi Rasul Ulul Ajmi artinya Rasul yang memiliki keteguhan dan tekad. Para Rasul Ulul Ajmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta keteguhan dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu. Kemudian, siapa Pak yang termasuk Rasul Ulul Ajmi itu? Ternyata ada 5. Rasul Ulul Ajmi itu adalah yang pertama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan kelima adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo ikuti riwayat singkat para Rasul Ajmi berikut. Ya. A. Nabi Nuh adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan melarang menghambakan diri kepada selain Allah. Tetapi manusia pada masa itu tidak mengacuhkan seruannya, ya. Seruan Nabi Nuh itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Apa Nuh? Kamu suruh saya menyembah yang tidak ada, yang tidak terlihat. Apa kamu gila ya? Nah, itu kata umatnya ya. Tapi selama 950 tahun, Nabi Nuh menyiarkan agama Allah, tetapi umatnya tetap saja ingkar, gak mau mendengarkan Nabi Nuh. Bahkan anak sendiri pun yang bernama Kan'an, akhirnya Tuhan menurunkan kepada mereka siksaan yang berupa banjir besar. Hanya sedikit yang selamat dari banjir besar. Mereka yang selamat adalah pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh itu umurnya ribuan tahun dan dakwahnya itu adalah 950 tahun. Tapi yang ikutnya hanya sedikit orang, bahkan anak kandung sendiri pun yang bernama Kanan tidak mau ikut dengan ayahnya. Akhirnya anak Nabi Nuh itu Kanan tersebut hanyut oleh banjir yang sangat besar ya. Kemudian Nabi Ibrahim adalah anak
Azar, tukang pembuat patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim hidupnya pada masa Raja Namrud yang zolim, musyrik dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah, maka doanya dikabulkan. Jadi Nabi Ibrahim itu mempunyai ayah. Ayahnya itu ternyata pembuat patung berhala. Ya, Nabi Ibrahim sungguh sangat sedih karena ayahnya itu bukan menyembah Allah tapi menyembah berhala. Tapi Nabi Ibrahim tetap selalu sabar dan berdoa supaya ayahnya tetap beriman. Ya, meskipun pada akhirnya ayah Nabi Muhammad tetap dalam keadaan kafir ya. Tapi karena Nabi Ibrahim itu sabar dalam berdakwah ya, sehingga doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang C, Nabi Musa alaihi salam adalah putra Imron, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang zolim, mengaku dirinya Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh oleh Raja Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberilah Harun saudaranya yang membantu dakwahnya. Doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Harun alaihissalam diangkat oleh Allah menjadi rasul ya. Jadi yang terkenal dalam kisah Nabi Musa adalah ketika dikejar oleh Raja Firaun sampai ke lautan. Nabi Musa kemudian dengan tongkatnya diberi mujizat oleh Allah untuk mengetukkan tongkatnya ke laut dan akhirnya laut itu terbelah ketika sudah melewati laut tersebut, sedangkan Firaun yang mengejarnya sedang di tengah-tengah laut yang airnya sedang ke pinggir. Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk mengembalikan lagi, mengetukkan kembali tongkat tersebut ke tanah dan akhirnya Raja Firaun dan pasukannya hanyut, meninggal oleh air laut yang bergabung kembali ya. Itu sedikit saja tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Isa alaihi salam adalah putra Maryam dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau dilahirkan dengan perantara ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah. Nabi Isa alaihi salam dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara diangkatnya ke alam gaib atau Mi'raj. Ternyata yang dibunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahuda atau Iskariot. Ya, bisa dilihat dari Quran surat An-Nisa ayat 157. Tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa, hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa alaihissalam yang disalib ya. Jadi Nabi Isa adalah nabi yang tidak memiliki seorang ayah. Kenapa? Karena itu bentuk kekuasaan Allah supaya kita diuji apakah akan percaya atau tidak dengan kekuasaan Allah ya. Dan ternyata Nabi Isa itu bukan yang disalib yang selama ini kita lihat, tapi yang disalib adalah Yahuza atau Iskariot ya. Buktinya ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 157 ya. Kemudian yang terakhir adalah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Ulul Azmi. Sejak usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan pekerja keras sehingga diberi julukan Al-Amin. Artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tidak henti-hentinya berdakwah mengajak umat manusia menyembah
Allah dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi Muhammad sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini berulang-ulang beliau baca. Dan dari peristiwa itu Nabi Muhammad bukanlah sosok manusia pendendam, tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya. Dengan tindakan yang sama cukup menyerahkan persoalan kepada Allah. Ketika kita disakiti, terkadang kita ingin membalas dendam. Dan ternyata membalas dendam itu tidak dianjurkan oleh Islam ya. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah mengatakan, "Barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan denganku." Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah kepedulian Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup, maka sering disebut dengan istilah khotamul ambiya, artinya penutup atau penghabisan para nabi dan rasul ya. Itu mengenai kisah sedikit keteladanan Nabi Muhammad sebagai Rasul Ulul Azmi. Kemudian yang sikap terpuji para rasul dan rasul ulul azmi. Satu, sikap terpuji pada para rasul ada sikap berbicara, sikap makan dan minum, sikap berjalan, sikap bertamu, sikap waktu belajar, sikap ketika bergaul sesama teman, dengan guru, dengan orang tua sendiri atau dengan orang yang lebih tua dan sebagainya. Terpuji dalam bahasa Arabnya mahmudah adalah sikap yang baik, sesuatu yang sesuai dengan aturan agama Islam. Misalnya jujur, artinya pemaaf bahasa Arabnya al-afu, tekun dalam bahasa Arabnya al-khusyu, malu kalau diri sendiri tercela yaitu al-hayau, bersih, an-nazafah, pemurah, as-sakau, sabar, asobru, dan seterusnya. Sikap terpuji pada Rasul itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu sikap terpuji kepada Allah sebagai pencipta alam semesta dan sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitar. Kita telah mengetahui bahwa Rasul memiliki sifat wajib, yaitu, ayo apa sebutkan? Sifat sidik artinya benar, sifat amanah artinya dapat dipercaya, sifat tabligh artinya menyampaikan, dan sifat fatonah artinya pandai atau cerdas. Selain itu ada sifat dan sikap yang mereka pegang teguh, yaitu menyembah hanya kepada Allah saja, tidak ada yang lain, Tuhan yang Maha Esa, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi dan rasul itu terpelihara dari segala macam dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Tetapi sebagai manusia biasa tidak lepas dari sifat khilaf seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, yaitu mendekati pohon larangan Allah akibat godaan setan ya. Kemudian yang kedua, sikap terpuji pada Rasul Ulul Azmi yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 7. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan engkau Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh ya. Sikap terpuji dalam ayat itu terdapat kata teguh
yaitu perjanjian yang teguh, teguh dan sanggup menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Pada pelajaran sebelumnya telah dijelaskan bahwa Rasul Ulul Azmi adalah teguh hati. Nah, yang ketiga adalah meneladani Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Meneladani artinya mencontoh. Meneladani atau mencontoh para Rasul dan Rasul Ulul Azmi seperti pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 35 yang ditunjukkan kepada manusia termasuk kita, yaitu fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Kemudian berikut contoh sifat para Rasulul Azmi, teguh dan sabar dalam belajar. Dalam belajar, kita pasti merasa capek, ngantuk, tapi kita harus tetap semangat meskipun kadang capek. Karena belajar itu tidak lama seperti main game ya. Teguh dan sabar dalam beribadah, sholat itu capek. Sama, sholat pun tidak akan lebih dari 10 menit, bahkan tidak akan lebih dari 5 menit. Tapi terkadang kita selalu merasa capek. Yang ketiga, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Ketika tugas-tugas banyak, yang harus kita lakukan adalah istirahat dulu, kemudian makan dulu, istirahat, kemudian setelah siap langsung mengerjakan tugas ya. Tidak boleh bermalas-malasan. Teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua ketika kita disuruh ngepel, menyapu, mencuci piring, membereskan kamar tidur. Meskipun capek, tapi kita tetap harus teguh. Artinya harus tetap semangat dan sabar dalam mematuhi perintah orang tua. Yang kelima, teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah. Kalau kita diejek orang, kalau kita bermain sama orang, agak marah, kita tidak boleh langsung marah dan ribut-ribut. Kita harus tenang dulu. Yang keenam adalah teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik di peraturan di rumah, sekolah maupun di lingkungan tempat belajar ya. Kalau di sekolah rambutnya harus dicukur pendek, harus dicukur. Kalau di sekolah rambutnya tidak boleh dicat, tidak boleh dicat ya, sama dan seterusnya. Ini rangkumannya, kalian tinggal baca dan kita sudah masuk ke tugas ya. Untuk tugas hari ini kalian tulis pada halaman 66 ya. Tugas yang pertama adalah langsung ke yang B ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas. 1, nomor 10 kalian isi di buku agama masing-masing. Kemudian setelah itu fotokan dan kirimkan ke WA Pak Ibnu ya. Ditunggu sampai jam 5 sore. Ya, jangan sampai telat. Kemudian yang keduanya yang di kolomnya tulis juga dan isi dengan penuh kejujuran. Setuju, tidak setuju, atau tidak setuju. Tuliskan alasannya di sini ya. Jika yang sudah punya buku paketnya, diisi di buku paket. Jika yang tidak punya, silakan isi di buku agama ya. Mungkin cukup itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Minggu depan kita sudah masuk ke ulangan harian pertama, yaitu tugas tentang kisah Rasulullah Azmi yang sekarang dan minggu yang kemarin. Selamat belajar, ditunggu tugasnya pada hari Rabu sampai jam 5 sore ya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.